Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini saya kebetulan lagi di Bekasi di Gedung Juang ya, Gedung Juang ya, Gedung Juang. Hari ini kesempatan ini kita lagi ketemu sama klub Gedung Juang Thrower, Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi, Gedung Juang ya. Di sini ada Kang Hendra, salah satu legend Bekasi ini. Kemudian Pak Rudi juga salah satu pelempar noswin Bekasi nih. Juara kemarin dia guys, mantap. Ini kesempatan ini kita mau nanya-nanya, kita mau ngobrol aja ya, mau ngobrol tentang gimana ceritanya di lempar pisau, terus perspektif teman-teman di sini tentang lempar pisau itu apa, manfaat dari yang dirasakan apa, kemudian apa aja lah pokoknya pisau favorit, terus teknik favorit mungkin ya, terus perkembangan penglihatan kita lihat perkembangan olahraga lempar pisau ini kayak apa ke depannya. Ya. Sekarang mungkin dari sejarah dulu nih, sejarah lempar pisau Bekasi. Mungkin Kang Hendra bisa menyampaikan. Ya. Di lempar pisau yang saya ambil hikmahnya pertama ya, sebelum sejarah hikmahnya itu persaudaraan dari satu bilah kita kenal sama teman-teman yang di daerah. Yang tadinya awal kita nggak kenal jadi saudara. Mulai tahun berapa? Saya mulai aktif pas di 2010 di Bandung. Saya di Bandung ikut sama namanya Pak Ramlan, Chief ya, julukannya Chief di lempar pisau. Saya ikut. Memang kalau memilih laki kan hobi pisau gitu kan. Cuman cara penggunaannya gimana kita belum gitu paham. Nah, saya ikut ya, dapat banyak saudara di situ. Nggak satu orang aja, banyak sampai di daerah-daerah. Itu sih yang utama, saya persaudaraan. Dari satu bilah kita banyak saudara. Aja sih ya. Kalau sejarahnya ya berawal dari orang-orang kampus ITB. Saya sejarah dari Kang Hendra nih. Oh, Nanti kita iya siap. Kalau awalnya sejarahnya saya ngikut di Bandung, 2010. Saya bawa ke Bekasi saya sendiri. Ya sempat dicurigain juga sih sama pihak partai sebelah. Iya, partai sebelah, partai cabang ya. Karena Bekasi dulu terkenal basisnya ya teroris lah intinya. Tapi saya tetap nggak putus asa, saya tetap berjuang. Tujuannya olahraga ya sampai sekarang lah, alhamdulillah. Di Kuliku itu banyak ya pro kontra, tapi tetap tujuan kita olahraga, alhamdulillah. Sampai sekarang saya ngembangin sayap di kabupaten, alhamdulillah di sini sampai sekarang. Berarti 25 tahun ya? Dari 2010 ya. 15 15 tahun ya. 15 tahun. Kedaran besok ya. Pas ulang tahunnya kan. Saya kan 2012 Ya. pertama ketemu Kang Hendra. Iya, beda 2 tahun. Beda tahun di Jakarta di kampus WIN kita. Beda 2 tahun tapi klubnya duluan juga. Duluan Jogja. Dan kesulitan beliau Iya, bangun klub. klub. Makanya itu banyak pro kontra karena dibilang olahraganya olahraga apa gitu. Alhamdulillah sampai sekarang eksis terus. Saya nyarinya olahraga, persaudaraan. Itu sih. Kalau Pak Rudi ketertarikan terhadap lempar pisau ini apa? Mungkin memang dari kecil suka pisau atau? Ya, kalau saya sih memang hobi ini ya, koleksi atau ngumpulin pisau dari kecil. Jadi ibaratkan pisau itu bagi saya kayak ngelihat mainan gitu. Ya. Wah, anak kecil kalau ngelihat anak kecil kalau ngelihat mainan gimana sih? Ya. Kayak gitu deh. Jadi kadang-kadang ya kalau udah hobi itu kita susah. Kalau nggak ada itu nggak megang tuh. Kadang-kadang saya lagi cuma megang doang, beda rasanya. Ada yang kurang gitu. Nah, gitu. Kadang-kadang nanti di rumah cuma ngeliat, dibuka, dilus gini, udah tutup lagi masukin, gitu.
Jadi di samping itu juga memang saya jadi dari dulu tuh pengennya pengen belajar teknik lempar. Tapi saya nggak tahu di mana kan. Nah begitu ketemu di Facebook, saya hubungin, dikasihlah nomor Kang Hendra. Ini di Bekasi Kang Hendra. Saya hubungin. Memang waktu itu agak sulit karena masih baru pulih dari COVID ya. 2021. 2021 ya kan ya. 2021. Tapi saya datengin walaupun COVID, ya saya inilah. Bagi saya kan kalau COVID itu ya biasa bro. Ya bisa. Dibalik. Akhirnya tetap latihan, tapi orangnya kadang ada, kadang enggak, hilang-hilang gitu. Wah, kayak gitu tuh. Ini enggak, ini masih ngumpet, masih COVID. Masih belum kelihatan ya. Belum kelihatan. Iya. Belum muncul nih. Akhirnya saya ketemu Pak Rahmat. Nah, kita bikin di Taman Hijau itu. Taman Hijau Bekasi ya. Iya. Iya, Bekasi. Nah, di situ baru rutin. Terus belajar. Nah, akhirnya sampailah kita terdampar di Gedung Kabupaten Gedung Juang. Alhamdulillah gitu. Juang. Saya lebih dekat sama tempat saya soalnya di sini. Tempatnya menarik ini. Nah, Fasilitasnya enak. Iya. Fasilitasnya enak. Museum gitu ya. Terus tengah kota lagi ini. iya. Tengah Jadi kota kabupaten ini. kalau di sini aksesnya gampang sih. Kadang-kadang yang dari Jakarta mau ke sini udah naik KRL aja, turun di sini tinggal jalan kaki. Stasiun sini. Iya. Persis belakang stasiun Stasiun Tambun. 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 Dekat banget ya. Terus banyak warung-warungnya tuh. Wah, ada yang karaoke juga sekalian tuh. Tinggal pilih. Terus dari Kang Hendra sama Pak Rudi, sukanya di teknik apa nih? Kan ada teknik-teknik Iya. apa bisa nih? Sukaan. Kalau pribadi saya memang sukanya sih full spin. Kenapa? Full spin tuh mudah. Kalau menurut saya sangat mudah. Sangat mudah. Tinggal mundur langkah dikit aja kita udah bisa ngebaca. Kalau yang teknik 2 no spin sama all spin itu kan istilahnya tekniknya teknik combat ya. Tidak menghitung jarak. Insting ya, jadi insting. insting. Kita benar-benar harus feeling kita harus kuat. Iya. Itu sih menurut Kalau saya. full spin memang mudah untuk di ini ya, Ya dipelajarin ya. pelajari. Terus sekarang kok ngelemparin no spin? Belajar sama orang juara. Padahal saya belajar sama dia. Iya, ini biasanya sebagai gitu. Udah. Kalau Pak Rudi gimana? Kalau saya sekarang ini ya memang awal belajar saya di teknik full spin sama Kang Hendra. Jadi full spin itu pisau sama kapak saya. Ya. Nah setelah di situ saya merasa enjoy, kayaknya udah cukup bagi saya gitu. Saya pengen meningkat lagi ke no spin. Gitu. Nah sekarang ya saya udah merasa udah enak di no spin nih, karena di situ udah nggak ngukur jarak lagi. Ya. Udah pokoknya lempar aja gitu. Jadi kalau misalkan saya mau latihan nggak usah bawa meteran ngukur itu udah lempar gitu. Nah cuma saat ini saya sedang latihan untuk half spin. Spin. Saya masih bisa jarak 3-4 lah. Kalau 5 kadang nancep kadang enggak gitu. Jadi belum masih 3-4. Masih saat latihan ya, Iya. masih belajar. Ya ini nanti minta ini juga nih ilmunya dari Mas Bayu nih. Wah, saya ilmu kanuragan. Beliau top saya akuin. Saya udah duluan masuk, tapi beliau di bawah saya lebih sekarang ilmu. Salut. Lebih rendah dari beliau. Salut saya. Nah, sekarang saya perlu nanya nih Kang Hendra. Perspektif kan Kang Hendra mulai di Bekasi nih. Otomatis kan pengalaman melatih orang ini banyak. Ya. Nah, saya pengen masukan buat teman-teman juga mungkin. Kenapa full spin itu menjadi teknik apa yang mudah dilatih untuk pemula di awal? Ya. Kalau saya untuk melatih, kebenaran saya udah sering sharing sama TNI, sama security Jakarta Timur gitu kan. Alhamdulillah, ya itu teknik yang pertama saya ajarin mereka tekniknya full spin. Sangat gampang, kalau kamu saya sangat mudah mereka mencernanya untuk ini gerakannya ya. Karena saya pakai ilmunya fisika sama fisika sama matematika. Gimana itu? Fisikanya apa ya? Faktor Jadi apa aja? faktornya benda apapun yang kita lempar itu pasti berputar, termasuk sumpit yang untuk kita
mereka makan mie itu pasti berputar. Jadi tinggal saya kasih arahan, gerakannya ganjil genap, mundur maju, itu aja sih, sangat gampang lah, udah dicerna sama dia. Kalau matematikanya, Matematikanya tinggal ngitung ya, jatuhnya pas ngerilis pisau jatuh di lock atau skip ya istilahnya. Tinggal lihat kemiringannya, lurusnya atau terlalu atas, tinggal itu aja, tinggal mundur maju langkah, hitungan tapak kaki mereka ya aja. berarti sama seperti kami juga sederhananya adalah faktor jarak gitu. Jarak ya. Cukup maju mundur dan Mundur maju penyesuaian. itu. Belum ke tahap yang harus merubah pegangan, merubah tenaga, Belum. itu belum. Tapi ini kita perlu dengar perspektif dari pelatih andal ini. Sama. Ya. Dia kalau nggak pelatih, muridnya nggak jadi juara. Iya. Ya. Ini berkat transfer ilmu nih. Itu penting. Soalnya kita juga perlu apa ya? Kita juga buat orang-orang yang belum tahu lempar pisau ini kan kadang melihat, oh gampang, ya gampang kelihatannya, tapi kalau dilatih dilempar dengan asal-asalan juga nggak akan dapat nancep, karena ini semuanya ada tekniknya. Jadi memang harus ada yang dipelajari, harus ada pemahaman dan memang harus harus paham. Ini nggak bisa asal lempar dan nancep. Betul. Orang lempar bisa nancep, tapi coba disuruh menjelaskan apa aja tadi yang dilakukan kadang nggak tahu gitu loh. Pentingnya olahraga ini tuh, kenapa kita bisa bilang ini olahraga, karena semua itu ada terukur gitu. Terus apa lagi ya? Ya kemarin saya sempat dari teman-teman kita Kabupaten Bekasi dikasih kepercayaan mengisi materi untuk anak-anak pramuka. Ya. Acara apa itu Kak? Jambore se-Jawa Barat. Nah, alhamdulillah Jambore se-Jawa Barat, kita kabupaten dikasih kepercayaan mengisi materi lempar pisau. Peserta berapa orang? 2.700 orang. Itu Capek guys. momen sejarah paling besar itu kita, 2.700 orang. Ya. Yang garap Ya, yang garap kita dari berapa orang? yang garap kita 8. Wah, masih menang saya berarti. Saya sama Victor 1.700, Cuma berdua. 1.350 berdua doang 2 hari. Iya, tapi dibagi-bagi sih harinya kita. Nggak pas hari itu 8 orang kan. Ya itu yang katanya anak-anak pramuka, adik-adik kita dibilang, gampang. Ternyata pas saya kasih materi susah. Susah, saya kadang-kadang ketawa. Mereka bilang ternyata susah. Iya. Sampai kakak-kakak pembinanya juga dia bilang susah, nggak segampang yang dia lihat. Itu sih. Tapi respon dari teman-teman pramuka gimana? Terhadap lempar pisau? Mereka sangat antusias karena ini olahraga akurasi, ketepatan. Mereka sangat welcome untuk melempar pisau. Seneng, maka dia bilang kalau bisa jamnya sih ditambah. Oh, kemarin pas event ya? Iya pas event, karena Jambore kan kita dibatasi. Iya, betul. Jam peserta segitu banyak, 1.700 semua harus Iya. nyoba. Iya. Yang nggak cukup waktunya. Antusias dengan olahraga akurasi, Iya. ketepatan, mereka seneng gitu. Nah, kita ajarinnya nggak teknik dasar lempar pisau juga, teknik safety Ya, safety kan harus utama safety. di saat kita ngelempar pisau itu kemana, mereka harus tahu, kita harus tahu, pribadi kita yang si pelatih itu harus tahu Iya. pisaunya nanti arah kemana. Jadi kita itu yang utama safety, karena paling susah itu ngebaca safety kita. Ya, itu sih kalau apa namanya, ya harapan kita sih pramuka ini bisa ini ya, bisa menjadikan lempar pisau ini salah satu olahraga apa istilahnya ya? Kan Ketangkasan. Kalau di mana di Bandung kan Indonesia itu jadi gugus depan tuh. Iya, gugus depan. Lempar pisau. Lempar pisau. Iya. Depan lempar pisau. Bahkan ijazahnya sudah bisa untuk bisa di Sertifikat. Sekolah ya? sekolah. Nah, untuk apa jalur prestasi. jalur prestasi. Di Jawa Barat sudah dipakai tuh. Ini juga harapannya juga buat di daerah lain, gimana ya? Kalau saya bilang harus open minded kalau menurut saya, karena saya ada daerah tempat saya itu, ketika saya bilang saya mau memperkenalkan olahraga lempar pisau nih, wah bahaya Pak. Ya.
belum saya jelaskan ini gimana, belum apa-apa sudah memang namanya pisau, cuman olahraga ini berbeda, bukan sekedar kita ngelempar pisau yang tajam dan nggak ada aturannya, nggak, semua ini terukur. Dan Indonesia ini kan komunitas terbesar di dunia untuk lempar pisau. Dan kita induk organisasi juga di Indonesia ini udah ada beberapa. Kalau kita kebetulan induk ke Olympika ya, Olympiknas juga ada, PAPI juga ada. Jadi olahraga ini sebenarnya udah jadi olahraga umum sebetulnya ya. Kalau Pak Rudi kemarin juara nih, harus cerita dong berapa lama latihannya buat Kalau latihan saya nggak pernah. sharing-sharing gitu. Waktu itu pokoknya apa ya? Saya cuma dapat momennya itu setelah saya setiap hari. Wah, berarti drill ya. Ya. Jadi walaupun jarak dekat, pertama nggak bagus. Tapi karena tiap hari, terus akhirnya, wah kok makin saya nggak usah itu lagi, kayak otomatis gitu. Karena tiap hari. Ya. Jadi tadinya harus gini, sekarang nggak asal begini aja udah tak gitu. Berarti intinya repetisi ya. Oh ya, nospinnya mulai belajar nospin tahun berapa? Kan awal datang diajarin mesti nospin nih sama bapak satu ini. Kayaknya 2023 awal. 2003. 2002 ya 2023. Nah, itu pun saya ngejar-ngejar terus. Yang saya lihat nospinnya bagus, terus saya uber, terus saya deketin, saya tempel. Ada waktu saya ke sana terus gitu. Karena kalau kita memang pengen bisa, ya harus nempel yang orang udah bisa. Ya. Gitu. Kalau nggak gitu susah. Iya, Gitu. lumayan pengalaman ya sebenarnya. Iya. Ya alhamdulillah sih. Kang Usmannya juga punya waktu kadang-kadang gitu. Ada lagi banyak waktu nih. Ya udah kita main. Saya samperin ke rumahnya, main lagi. Piala Panglima kemarin ya, Pak? Ya? Piala Panglima ya? Panglima. Ya. Panglima ya. Piala Panglima. Kelas nospin Sotrens. Sotrens. Sotrens, Pak Rudi bawa pulang Mas. Alhamdulillah. Tapi itu sudah bagus. Saya juga kaget, nggak nyangka tuh. Saya pribadi terus terang saya nangis bener nangis, Bangga. bangga. Gedung Juang awal naik langsung naik podium Soalnya podium emas. Mas. Dan nospin. Itu Nospin tak- itu nggak tahu ya, di Indonesia nospin ini kayaknya jadi suatu teknik yang agak-agak keren ya dibandingkan teknik lainnya, bisa dibilang gitu ya. Karena kebanyakan teman-teman yang posting video itu nospin, rata-rata jarang banget yang posting full spin, itu jarang, paling banyak nospin. Tapi ya keren sih Pak, maksudnya ini satu hal lagi, ini kalau boleh tahu Pak Rudi usia berapa? Saya sekarang 56, sebentar lagi 56. Usia 56 masih bisa berprestasi di lempar pisau. Ya. Berarti olahraga ini kita tidak membatasi usia, produktif apa segala macam. Selama mau melempar dan latihan tekun, hasilnya Alhamdulillah bisa jadi bisa, juara. masih bisa. Jadi ini kadang orang suka bilang, wah udah tua, Ya. udah nggak kuat sama olahraga. Enggak, di lempar pisau ini khusus murah, Semua ya, Murah. bisa berprestasi, tidak ada batas usia. Juga manfaatnya memang, nah sekarang manfaat nih buat manfaat secara pribadi untuk dari Kang Hendra sama Pak Rudi, manfaat lempar pisau ini secara pribadi yang maksudnya lebih bisa fokus atau apa. Ya. Kalau saya sih manfaatnya bisa jualan. Cuan. Manfaatnya ya kalau saya pertama banyak saudara, jadi banyak saudara. Banyak saudara. Ya. Dari satu bilang jadi banyak teman atau saudara. Itu aja. Kalau dari untuk aktivitas olahraganya, Aktivitas, nah itu mengasah insting kita, insting ya. insting. Cari kefokusannya, insting alhamdulillah insting. Kalau dari Pak Rudi, Kalau saya manfaat untuk diri sendiri sih otomatis untuk kesehatan ya. Karena kayak saya mungkin kurang bergerak, tapi begitu saya masuk di lempar pisau ada unsur bergeraknya lebih banyak nih. Ya tapi nggak apa porsinya, maksudnya mungkin kayaknya cocok buat usia saya, ya betul. nggak terlalu berat gitu.
dibandingkan badminton gitu. Waduh, saya nggak kuat. Tapi tetap bisa berolahraga. Ya, jadi kadang-kadang saya memang nggak kenal waktu. Jam 7 mulai, jam 11 baru kelar. Tahu-tahu udah lemes gitu. Itu hukumnya lempar pisau kembali situ tuh. Kadang nggak nancep sasaran, nancep ketagihan. Iya, betul. Udah hukum alamnya lempar pisau ya. Kadang nggak kerasa udah sore. Jadi saya kadang lagi kerja nih, kok kayaknya ngantuk atau jenuh gitu ya. Saya turun dulu, lihat log, lihat log udah lempar dulu. Ya mungkin 15 menit udah naik lagi, udah seger lagi gitu. Sebenarnya itu kalau kita bilang yang namanya lempar pisau untuk stress release tuh ya, itu yang tadi dilakukan Pak Rudi itu stress release. Jadi kita yang cuma untuk merelaksasikan otot sama otak. Ya, Kita melakukan lempar pisau gitu kayak gitu. Ya. Memang nanti ada porsi ketika latihan yang kita kejar itu memang latihan teknik dan fisik. Itu ada memang bisa disetting seperti itu kalau kita ya. ya. Kalau apa? Enaknya kita bisa sendiri guys latihan itu, nggak harus tergantung sama orang lain, bisa kayak gitu kan gitu. Dan juga latihan ini kita nggak memerlukan tempat yang besar gitu. Untuk sendiri. Oh. Kalau untuk rame-rame perlu Pak. Itu. Jadi saya mau bikin di rumah bisa gitu, Bisa. untuk tiap hari Iya. gitu kan. Pak Rudi ini punya lahan tempat latihan berapa kali berapa kemarin yang di atas? Yang di atas itu berapa ya? Paling lebar 3, kalau sananya sekitar 8,5, 8 lah, 8. Ya cukup, sangat 8. cukup gitu. Apalagi di rumah ada, di kantor ada. Saya di rumah ada, di kantor ada, karena rumah saya di kantor saya. Itu. Saya di rumah. Berarti sama. Sama. Saya di tempat usaha juga ada Itu. bikin Kang Bayu belum lihat yang baru nih. Gimana? di warung saya. Baru. Ada fotonya Kang, fotonya. Nah, Ya, jadi sekarang bisa sambil ngopi gini. Wah. Mantep. enak nih. Enak. Di mana ini kayu? Di Bekasi di Ya di Pakayan kan? Kayon sih. Terus apa lagi ya? Ada yang mau tanyain nggak Pak? Mau tanya saya. Oh ya, pisau ideal. Bukan pisau ideal ya, pisau favorit deh. Pisau favorit untuk Kang Hendra. Biasanya pisau favoritnya pakai apa? Saya pisau favorit Contoh sih. ya? Boy, motor ya? Di kemudian saya nggak bawa full spin. Oh, itu tantu andalan itu. Enggak, ada full spin. Justru saya bikinnya itu sama tekang pandainya ada di Lampung. Tandanya nggak orang Lampung. Orang Lampung. Bahannya saya dari Andong, Delman. Saya suruh bikin. Orang Lampung kenal gitu kan, dia lumayan bagus produknya dia. Saya bikinnya di Lampung. Sempat kemarin juga waktu di Bogor pakai itu juara 2. Bogor itu yang itu ya? Bogor Raya. Iya, di pas di Bogor Raya. ya Bogor Raya ada gitu. Alhamdulillah sih. Gitu. Kalau pisau untuk full spinnya saya buatan dari Lampung. Kalau no spin atau all spin tetap buatan orang Bandung. Bapak Chief Ellen. Bapak Chief Ellen. Bapak Chief Rahman Ellen. Kalau Pak Rudi, pisau andalan nih. Kalau saya pisau andalan kebetulan saya yang apa ya, yang kayaknya udah pegangan saya tuh pisaunya chip. Chip. Yang waktu itu saya pakai di kejuaraan Panglima ya, itu yang saya pakai. Yang bisa buat perlombaan Tapi ya. tapi namanya saya tuh saya nggak pengen cuma bisa satu tipe Pisau. pisau. Jadi yang lain semua saya coba Iya. gitu. Masalah itu nanti bisa kan pasti bisa menurut saya gitu. Betul. Soalnya kita nggak bisa tergantung sama satu pisau. Harus bisa menguasainya. Karena kan kalau menurut saya olahraga lempar pisau ini 95% yang dilatih orang. Kitanya yang dilatih. Ya. Faktor alat tuh kecil harusnya seperti itu ya. Itu yang juga yang bikin kalau menurut saya menariknya apa lempar pisau ya itu kita nggak kayak olahraga lain yang tergantung sama alat. Yang kadang ada yang kayak di airsoft sendiri beda upgrade kan udah beda hasil gitu, beda peluru yang
peluru BB yang harga sekian sama yang sekian Beda hasil. akurasinya beda. Itu memang apa, kalau belum barelnya, belum sama karet top up-nya segala macam. Iya. Tapi kalau pisau lempar nggak sangat tidak berpengaruh ya. Apa, pisau itu selama dia regulasinya sama itu udah aman-aman. Itu makanya bisa dibilang olahraga lempar pisau ini murah sih sebenarnya. Nah, jadi di samping murah, ini apa ya, lebih menyenangkan dan lebih menantang sih kalau saya. Karena itu memang benar-benar murni dari kemahiran yang kita latih. Ya. Sama melatih Karena refleks juga. nggak ada alat bantu sama sekali. Betul, Iya. betul, nggak ada alat bantu. Refleks, melatih refleks juga ya. Ya, benar. Refleks. Kalau kita lagi bikin apa games kayak kemarin di Jogja bikin dinamik itu ya, memang itu ada satu poin lagi, adrenalin bisa naik. Apalagi yang bergu, tambah lagi adrenalinnya. Itu saya kapan nih Kang kita ke Jogja, saya bilang nyobain tuh kita yang baru nih, Iya tuh. dynamic throwing ya. Harus ke Jogja tuh buat main itu. Iya. Tapi kalau ke Jogja mampir kita ajak main ke sana. Mudah-mudahan ada berjodoh waktunya kita bisa main di sana. Mudah-mudahan belum ini ya, belum pindah, masih di situ ya. Masih aman. Apa itu? Ya, di warung nih saya bikin. Jadi kalau di warung ngopi iseng, Iya. terutama saya sendiri. Ini cukup lah buat kita pemanasan. Iya, jarak 3 sampai 3 5. meter masih aman ini. Enak. Kang Hendra udah ada nih sebetulnya tempat nongkrong. Iya. Saya juga pengen punya tempat nongkrong gitu. Jadi iseng main. Menarik nih. Saya lagi belajar sama Mas Bayu nih untuk yang apa, peralatan taktikal ya. Ya, yang aparel, Saya belajar. aparel taktikal gitu. Cerita-cerita aja. Saya mah masih belajar juga sebenarnya. Ini kalau di Kabupaten Bekasi ini, Ya. Kabupaten Bekasi, untuk teman-teman kalau yang mau gabung di sekitar Gedung Juang atau Kabupaten Bekasi bisa menghubungi Kang Hendra atau Pak Rudi. Hendra, apa sosial medianya Saya sosial medianya ada di Facebook, namanya? Hendra Gunawan. Soalnya saya nggak bisa ngedit Kang, saya kan ada klik di sini, nggak bisa saya. Nggak bisa. Ya, di Facebook nama saya Hendra Gunawan. Kalau Pak Rudi, Kalau saya Rudi Kurniawan di Facebook. nah itu nanti bisa bisa di japri aja kalau mau gabung latihan di sini. Gimana? Nanti pasti diajarin kok. Pisau biasanya disediain ya Mas. Iya. Di awal kita disediain biasanya di tempat-tempat latihan. Nanti secara teknik udah jago nih, udah layak dibilang pelatih. Sudah layak kan? Sudah layak. Tinggal sertifikat. Apalagi juga. legend nih, legend ini senior saya dulu. Waktu ketemu saya udah jago banget ya, full spin-nya. 2012, 2013. Ya. 2012. Ciputat di Jakarta. Wah banget. Tahu-tahu kebalap. Dia lebih ilmunya. Wah. Kang Bayu top champion top untuk no-spinnya. Itu hanya tipuan kamera. Aslinya kita sama-sama belajar. Yang penting yaitu tujuan kita bersaudara, bisa berkunjung ke satu sama lain, kita bisa silaturahmi kayak gini, menambah saudara. Minimal bisa ngopi gratis, guys. Benar. Tapi alhamdulillah Kang Bayu, di lempar pisau kita banyak saudara. Tiap daerah tuh pasti ada. Pasti ada. Mau yang di Sumatera, mau yang di mana, pasti ada. Kalimantan, Aceh, terakhir Aceh pun kita punya saudara lempar pisau. Jadi kalau kita berkunjung kemana-mana, Ya. ada nggak nih yang hobi lempar pisau nih? Gitu kan. Pasti disonding. Ya, Betul. saya salutnya lempar pisau itu. Kayak waktu itu saya sempat pulang ke Lubuk Linggau ya. Itu yang dari Rejang Lebong apa Bengkulu itu kontak saya ngajak ke sana main-main gitu. Tapi berhubung waktunya nggak bisa, nggak jadi. Dan jaraknya lumayan ya. Lumayan. Lumayan. Ya itulah kendalanya di luar Jawa.
jaraknya. Saya aja waktu di Kalbar di Sanggau itu, saya kan bantu bentukin yang di Sintang sama Ketapang. Kalau dari rumah saya ke Sintang itu 2 jam lah perjalanan pakai motor. 2 jam nggak? Oke lah. Masalahnya kalau pulang kemalaman, lampu jalannya nggak ada. Nggak ada. Serem. Kalau Iya, ke iya. Ketapang tuh dari rumah saya sekitar 12 jam. Itu hanya antar kabupaten. Tapi ya kemarin tuh ada yang di Singkawang kemarin ada ngabarin, tapi pas saya nggak di Kalimantan ngabarin. Tapi itu intinya kita di sini olahraga selain nyari sehatnya, kita nyari persaudaranya juga, karena olahraga ini menyenangkan ya buat kita ya Pak. Ini sangat menyenangkan. Saya Sangat menyenangkan. nggak pernah bosan deh. Ringan dilakukan, terus menyenangkan. Nggak ada batasan usia, itu yang pasti ya. Jadi buat teman-teman yang jangan merasa udah tua nih nggak olahraga, enggak, lempar pisau terbukti kok. Berarti saya mulai waktu itu sekitar umur 53 mulainya. Baru mulai melempar ya. Iya. Tuh, bener. Saya aja. Saya nyesal kenapa nggak dari dulu ketemu gitu. Saya udah mendarah daging lempar pisau. Di mana aja saya kejar. Iya. Dimanapun saya kejar. Sampai sekarang saya latihan, saya domisili kan di Bekasi Kota. Ini kabupaten saya kejar karena saya hobi, udah senang. Nah, ada saudara di kabupaten. Saya kalau di Jogja hari Minggu itu sama Victor kita pagi ngelatih. Berangkat pagi pulang malam. Karena jarak, kalau saya jarak rumah ke tempat latihan pertama itu kurang lebih 27 sampai 30 kilo. Dari tempat A selesai jam zuhur, jam 12 istirahat. Kalau mau pulang kan kejauhan, makan dulu. Soalnya jam 3 harus ke tempat yang satunya lagi, yang jaraknya kurang lebih sama. Tapi dari rumah saya sama nih, jadi segitiga gitu. Segitiga. Iya, Jadi bisa pulangnya malam. Karena apa ya, masih menyenangkan sih. Ya, mudah-mudahan menyenangkan terus ya. Tapi itu kalau kita sudah senang hobi, menemukan apa sih kayaknya jiwa kita di situ gitu. Jadi nggak ada rasa bosan, capek kan. Yes. Mungkin sama ini terakhir harapan kita untuk olahraga lempar pisau nih dari Kang Hendra sendiri gimana? Harapan saya sih biar buru-buru cepet jadi cabang olahraga di KONI. Di KONI udah terdaftar nama kita, tinggal relasinya aja untuk jadi cabang olahraga. Iya, Koni sudah tahu sebenarnya. Udah ada Kita tahu. sekarang proses melengkapi ya. Melengkapi. Ya mudah-mudahan jadi cabang olahraga. Tapi nanti kalaupun jadi cabang olahraga kita hanya bisa menikmati. Nanti Kan udah ada batasan. jadi nanti generasi. Batasan umur itu kan hanya untuk kejuaraan yang diadakan oleh Koni. Ya, Tapi kalau di luar Koni kita mau bikin open turnamen kan bebas. bebas. Tetap bisa. Hanya nanti jadi bagian sejarah aja kita. Tapi saya bangga saya. Biar jadi bagian sejarah, cerita, Jadi olahraga yang jadi bermanfaat. olahraga yang bermanfaat. Kalau dari Pak Rudi, harapan ke depannya Pak? Harapan ke depan sih ya semakin banyak yang tertarik dengan olahraga ini ya. Jadi olahraga ini dianggap sebagai olahraga yang membawa manfaat kesehatan, menyenangkan untuk hobi, terus bisa mengatur emosi dan apa ya istilahnya tuh fokus ya, bisa fokus gitu. Mudah-mudahan minggu depan bisa 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi di kita Bandung. di Bandung. Ya, Kita bisa ngobrol-ngobrol di sana lagi Iya. sama rekan-rekan sana. Dan nama acaranya apa nih ya? Belum kasih nama guys. apa ya kemarin tuh lupa saya. Harmoni ya. Itu yang ya event besok ya. Harmoni. Ini lah Biar ngobrolnya. senior dari Jogja, Wah senior, saya junior Anda tetap. Kang Bayu yang dari posisi di Jawa Tengah, Jogja ya. Beliau yang kalau mau sowan ke Jogja, temui beliau. Dia guru kita juga untuk no spin, house spin, spin. Dia sudah menguasai semua 3
Amin. materi. Pribadi saya salut sama Kang Bayu. Semoganya kedepannya Kang Bayu makin meluas di Jogja juga ya, bukan di Jogja aja ya. Amin Mas. Nah, Jogja. Harus berkunjung. kita udah berkunjung. Oh iya itu harus Iya, siap. biar apa ya? Kalau banyak, ngerasain. kalau banyak bisa sewa satu gerbong gitu. Iya. Iya, tapi jangan kayak dulu ya. Victor aja yang tahu nih. Tinggal apa ya? Itu sih kalau apa nih mungkin ada yang mau ditanyain ke saya. Set, gaya banget saya. Kayaknya, Ya, silakan. mudah-mudahan karyanya Mas Bayu pisaunya juga luas Amin. Kalau itu mah keluar, nggak di Indonesia aja keluar ya. Udah keluar. Udah banyak udah, alhamdulillah. Saya akuin saya untuk lihat pisaunya bagus dari bahannya juga. sama aja mau bahan. Nah, Cuma prosesnya yang beda. Prosesnya. Saya pakai dukun. Dukun empu ya. makasih udah mau berkunjung ke Gedung Juang di Iya. Kabupaten Bekasi, Mas Bayu. Dan soan ini. Nah, ini acaranya aja soan lempar pisau. Soal lempar Nah, pisau. soan ke teman-teman lempar pisau juga. Mudah-mudahan nggak cuma sekali nih, nanti kedatang lagi. Iya. Ya, amin. Mudah-mudahan lebih direncanakan ya datangnya Nah, nih. itu Saya iya. nggak ada rencana. Kemarin mendadak. Terus cuaca juga kemarin ke mana hutan ke FPI juga nggak sempat karena kondisi hujan ya. Hujannya terus banget dan gelap. Kamera saya HP-nya nggak mumpuni. Kalau posisi gelap tuh gelap. Kameranya lemah. Belum beli kamera yang bagusan. Ya. Sempat putus Jakarta gara-gara hujan Ini kemarin. lagi banjir ya? Lagi banjir. lagi banjir. Kemarin putus kok. Ya, Jakarta kemarin banjir. kan dari puncak itu, Iya. debit airnya tinggi sih. 3 jam berturut-turut ya kan. Banyak akses yang putus. Minggu depan 2 minggu lagi event Bekasi. Apa event Ya. Bandung bukan? Bandung. Ah, Kita insya Allah Berarti berangkat. ikut kelas Ikut. instinktif berarti ya? Soalnya besok instinktif itu Hafin sama Nuspin digabung jadi satu. Spin no spin. Jadi satu. Oh gitu. Jadi harus dua-duanya gitu. Bebas. Mau pakai Hafin atau pakai Nuspin bebas. Cuman lawannya bisa ketemu Nuspin. Iya, iya. Tapi kayaknya bukan head to head deh besok. Lebih ke scoring juga. Kalau head to head kan dua maju siapa nih duel nih kayak waktu di Rupin saya sama Iya, iya. Opik. Terus semifinal sama Opik. Iya. Kalau saya lebih seru gitu sih ya. iya. Kalau saya lah ya, saya terus terang saya nggak kurang suka scoring. Nggak ada motivasinya kalau mau buat saya. Nggak ada lawannya gitu. Lawannya siapa yang dia nyari skor sendiri, saya nyari skor. Kalau head to head kan bisa intimidasi. Lawan sebelah bisa kita intimidasi. Sama tadi yang video kita bikin tuh. Ya, Lumayan ada juga di mana? Di Facebooknya Kang Hendra. Iya, di Facebook Parudi, saya Parudi. atau di Parudi. Juga posting ya? Parudi mau posting. Belum posting Belum. nanti. Nanti dikirim ke Mas Bayu lah. Di nggak bisa edit, nggak bisa ada tulisan. Pokoknya di sosial media beliau berdua. Nah, Kayak gitu. di Facebooknya Hendra Gunawan atau di Facebooknya saya Rudi Ya. Kurniawan gitu aja. Oh iya. Iya. Oh, Fortlaser udah nggak ada. Buat laser nggak ada. Udah hilang. Sudah kagak main lagi. Itu apa sih Kak? Itu merek mobil. Dulu saya kan main mobil jual beli mobil bekas taksi Ford Laser. Oh. Orang anggapnya sampah. Saya justru berlian. Saya income-nya Ada modalnya 10 juta, untungnya bisa 5 juta. Itu main Itu dulu saya tahu namanya yang beliau nih. Namanya Kang Hendra Gunawan Fortlaser. Ford Laser. Kalau Pak Rudi Prokes. kalau di WA tuh Rudi Kelces. Rudi Kelces. Facebook kan sempat pakai nama itu kan, Pak? Facebook Iya. kayaknya Rudi Kurniawan. Rudi Gunawan ya? Bisa itu suka bikin apa nama-nama Biasa nama-nama Facebook kadang suka beda sama nama asli. Benar. Saya aja Bayu Cutak aja. Kira rekening istri saya. Wah, ini rekening saya nih. Nggak taunya nama dia.
Kalau di lempar pisau nih, gila ya, kita Kang Hendra apalagi ya, mungkin perkembangannya ya. Di Bekasi ini berapa? Bekasi ini justru Jawa Barat ya. Jawa Barat. Jawa Barat. Ada Bekasi Kota, ada Kabupaten Bekasi. Bekasi Kota di 2016 saya bikin. Kota 2016. 2016. Itu yang pertama ya? Yang pertama. Jauh banget dari kita ketemu. Iya. Terus baru bisa kebentuk klub. 4 tahun ya. Makanya lucunya kalau dibahas sejarah, Jogja ini jadi chapter ketiga loh. JFM. Nah, oh. Bandung, Jakarta, Jogja. Ya. Padahal Bekasi personalnya udah ada tapi belum punya klub. Agak lama ya Agak lama. bikin itu ya. Soalnya orangnya itu olahraga Bekasi kan termasuk daerah rawan juga dulu Oh iya, kan. padahal rawan Jogja. Ya itu tapi ya mudah-mudahan sekarang sih ya semakin sosial media kita banyak posting ya. Teman-teman yang dari daerah lain juga sering posting di sosial media, harusnya sih dari pihak berwajib sudah paham kalau ini ada olahraganya. Kita juga terdaftar secara Sportempika terdaftar secara hukum, ada legalitas hukumnya, karena kita memang olahraga. Kemudian event-event nasional juga sudah kita banyak. Oh, Kang Hendra udah berapa kali ikut event nasional? Nasional Sering. Banyak hampir ya? semua di event saya ikut, Ya? tapi nggak pernah juara. Merendah dia, biasa pelatih nggak mau turun. Namanya pelatih nggak pernah juara, pasti anak buahnya yang juara. Tuh, Ya. bukti. Terbukti sampai nangis saya dibantu demi Allah itu. Iya. Saya sampai di sini saya ya Allah, saya bilang, berjuang baru awal merintis, harus juara 1. Terus kalau saya tuh cerita mencari juara, seneng bisa pulang karena niat yang bener nyari hadiah itu ya di Rumpin. Karena saya sama Victor berangkat nggak punya uang buat pulang. Itu kalau di Surabaya namanya bonek. Bondo nekat. Sampai sana, sampai Rumpin, berangkat ada Victor berangkat. Terus buat pulang nanti aja. 2 hari kemudian ada yang cair nih dari saya juga ada. Saya itu juga. Ternyata belum cair. Gimana Vic? Ya udah, itu kayaknya katanya ada uang cash tuh buat hadiahnya. Nah, Kita ambil juara. akhirnya dapat. Dapat bisa pulang. Dapat ini meskipun nggak langsung dikasih ya, cuman kita bisa spare dulu nih cair turun tuh niat nyari duit. Tapi sekarang kayaknya Tapi kalau Mas Bayu ini saya salutnya apa? Di mana ada event dia bisa hadir. sebisa mungkin sebenarnya. Entah naik mobil, entah naik kereta, apa aja, pokoknya nyampe gitu. Ya itu sebisa mungkin lah untuk apa ya, untuk jualan guys sebetulnya. Enggak, sebenarnya untuk apa ya, menjaga silaturahmi pertama. Kedua, kalau dari dulu sebetulnya saya sama Victor sering berangkat itu kita studi banding Pak. Kalau jangan tetap kan kami jarang nyari juara kan, karena setiap event tuh cuma studi banding dulu. Oh apa yang dipakai dari daerah lain, karena pas ke Jurnas pasti ngumpul nih lempar-lempar dari daerah-daerah nih yang kita bisa lihat di satu lapangan, tontonan gratis istilahnya. Kita bisa lihat siapa yang jago, sebagainya, teknik gimana. Salah satunya Kang Hendra nih, kita juga lihat nih cara lempar kursinya gimana. Terus kita adaptasi, dicoba cocok apa enggak, apa gimana itu. Kita dulu kebanyakan kita studi banding sampai saatnya memang butuh medali. Jadi medali itu waktu itu kita nyari memang butuh, karena dibilang harus jadi pelatih, nggak mau nyari medali, iseng-iseng aja. Iya. Iseng tapi banyak medalinya gitu. Nah itu, saya mau belajar gitu. Iseng gitu. Iseng aja. Jadi untuk lomba kalau saya bilang mental sih yang diutamakan ya. Betul. Saya sama teman-teman yang lain mental. Lihat saya enjoy kalau kan saya tanding lomba. Saya malah ngeliatin peserta yang lainnya siapin mental kita juga. Jangan down kita di lapangan lain. Jangan jago di kandang lah.
Di luar kita harus mental harus kuat. Kalau saya kemarin tuh sebetulnya pakai jurus masa bodoh gitu. Bodoh amat lah. Mau kalah mau menang ya, gue lempar aja. Ya pas ini juga pas bergengsi lagi kelas. Gengsi. Piala Panglima lagi. Juara satu no spin. Jadi saya udah nggak lihat dapat apa-apa. udah nggak lihat kiri kanan, pokoknya fokus aja ke depan. Kalau lihat kiri kanan nanti waduh musuh kita ini nih, musuh kita ini. Jadi ada rasa ini kan. Ya, down. down. Apalagi Kang Asep masih di kelas itu ya masalahnya. Iya. Iya, masih itu. kalah. Karena pertama kali Saya bilang, berangkat itu. wah ini berat nih. Saya udah nggak bisa masuk kelas Tapi udah di situ udah dilupain gitu ya. Long. Nah, udah yang long karena yang di TVRI Kang Bayu. TVRI. Oh iya iya. Yang di ini. TVRI terakhir penilaian TVRI. Yang di ini. Rabani. Mabes TNI. Oh Mabes TNI. Iya iya. Mabes TNI. Rabani itu cuma naik satu kayaknya. Satu medali doang ya Rabani. Perak kayaknya. Ya, event-event gitu. Itu sih yang buktinya dengan event-event gitu sebetulnya olahraga ini udah dikenal di masyarakat. Udah ada banyak. Liputan TV, media, TV One ya? TV TV One One. sudah, TVRI langganan. Iya. Kalau media-media lokal mah harusnya udah pada tahu. Harapan kita memang ini jadi olahraga nasional. Iya. Hampir semua stasiun TV meliput lempar pisau. Trans Iya. 7 juga udah. Trans 7, Kompas TV semua udah. Jogja 2 kali Trans 7. Lempar pisaunya 1 kali. Trans 7. Tapi itu di 1 kali dia ngeliput di 2 acara yang berbeda dia itunya publishnya. Oh, bareng sama olahraga Lain ada yang olahraga sendiri, terus ada yang pas barengan sama Indonesia Blade. bukan di Trans 7 bareng sama liputan di Medan kalau nggak salah juga sama ini mungkin yang lempar pisau Jogja JFM. Apa lagi? Udah ya? Sementara itu dulu ya. Di lain kesempatan mungkin bisa bertemu dan ngobrol-ngobrol lagi. Update mungkin Yang jelas sih kita harus jangan malu bertanya lah gitu. Ya. Kalau kita pengen bisa ya. Betul. Gak apa-apa kita dianggap bodoh nggak apa-apa. Tapi kan kita ngorek ilmu gitu. Ya. Nah mungkin pesan-pesan nih buat penonton yang mau nonton aja. Kayak saya gitu, nanya sama yang lebih muda apa salahnya gitu. Karena di sini nggak ada dia masih muda gitu. Kita belajar itu sama yang lebih muda, sama yang lebih tua, nggak apa-apa. Ya. Selama ilmunya bermanfaat, Iya. kenapa enggak? Dari Kang Hendra ada pesan-pesan untuk orang yang mau nyoba deh. Nah, itu kan. Ya. Kalau untuk yang pemula coba. Sensasinya pas waktu nancep, dep, gitu. Kepuasan batin, nancep itu udah. Ya saya sampai sekarang ini nggak ada bosan-bosannya lempar pisau. Waktu saya nancep itu udah kepuasan batin bagi saya. Apalagi kalau kita ditonton orang, teprokin, wah udah makin ini aja. Apalagi kalau di isian. Ada isian. Wah ini deh. Itu off the record. skip. Off the record ya. Itu dulu guys dari kita. Itu cuma itu aja penambah semangat ya. Ya, motivasi baru. Challenge saya. Challenge sama aja kayak Fun, dapat hadiah. termasuk fun game nggak? Termasuk fun game. Fun game. Ya. Itu aja dulu guys dari kita nih ngobrol-ngobrol dengan Kang Hendra, Pak Rudi di Bekasi, Kabupaten Bekasi di klubnya Gedung Juang Trower, nama klubnya, posisinya di Gedung Juang di Kabupaten Bekasi, Tambun, sebelah persis stasiun Tambun. Jadi persis dekat stasiun Tambun. Kalau mau kesini tempatnya enak banget ini guys, betul. Fasilitasnya lengkap ini mah, ada roti lah gitu mah di situ. Mau tempat nongkrongnya banyak lah. Tempat nongkrongnya banyak. Dan ini tiap malam minggu rame. Live musik. Dan Musik. live musik. Di situ, di depan kafe. Biasanya penuh. Destinasi wisata nih guys, sebetulnya tempat ini guys Jadi sebetulnya. kalau misalkan
olahraga sampai Sabtu sore, udah lanjut aja sampai malam. Iya. Pasti ramai. Bisa nongkrong ya. Yang penting nggak capek aja. Mas, ini mah nggak capek mah tempat nongkrongnya kayak gini. Ada kopi Ya, gitu aja dulu guys, sekian dari kita. Nanti jumpa lagi di Sowan Pelempar episode nggak tahu kapan, ketemu siapa nggak tahu. Pokoknya kita berbagi tentang lempar pisau, ngobrol tentang lempar pisau. Saya Cupit Taktikal, salah. Pak Rudi, Pak Hendra, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lempar pisau Jogja, ratakan. Tuh. Aduh, jauh lagi mati ini.